Sahabat, seperti kita ketahui pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan untuk mengatasi kisruh kelangkaan minyak goreng dengan mewajibkan industri untuk menyediakan minyak curah dengan patokan harga tertinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Namun langkah tersebut hanya hiburan untuk masyarakat yang tidak pernah terwujud. Peneliti dari YLKI mengatakan kebijakan ini berpotensi diselewengkan pihak tertentu dengan kemasan palsu demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di lapangan, seorang pedagang eceran mengatakan minyak goreng curah justru langka beberapa hari terakhir dan harganya pun lebih dari Rp20.000 per kilogram. Hingga kini pemerintah belum bisa menuntaskan persoalan minyak goreng. Meski banyak minyak goreng kemasan yang sudah banyak di pasaran, tapi harganya melambung tinggi. Masyarakat pun beralih ke minyak goreng curah. Tapi karena permintaan melonjak dan persediaan menipis, harganya pun juga ikut melonjak. Lalu pertanyaannya, kenapa persoalan minyak goreng tidak kunjung tuntas? Di saat pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah aturan hingga menerjunkan Satgas Pangan, ada politik apa di tengah drama minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini? Ada pertanyaan dari Mendak Muhammad Lutfi yang ditujukan ke ibu-ibu dan menurut banyak pihak sangat tidak layak dilontarkan, yaitu pilih mana? Minyak goreng banyak tapi harga mahal atau minyak goreng langka tapi harga murah? Nah, ketika rapat dengar pendapat antara Menteri Perdagangan dengan Komisi 6, banyak pihak menilai Komisi 6 tiba-tiba lemah. Ibu Susi Pujiastuti salah satunya yang men-tweet mengatakan yang seharusnya bertanggung jawab masalah ini adalah anggota DPR. DPR seharusnya tidak kalah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Anggota DPR Komisi PDI Perjuangan Mufti Anam menyampaikan pihaknya sudah mendorong agar pemerintah mensubsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Sehingga muncullah subsidi HET Rp14.000 termasuk pengelolaan distribusinya. Saya ingin merunut sebentar. Sejak pada bulan Desember kita sudah mendorong bagaimana pemerintah mengatasi ini dengan cara apa? Mensubsidi melalui BPDPKS. Maka kemudian pada bulan Januari, tanggal 26 Januari, pemerintah melalui Permendak nomor 6 mengeluarkan untuk bagaimana ada HET yaitu Rp14.000 untuk seluruh minyak. Yang kemudian dari situ kita kritisi lagi karena apa? Karena ternyata di situ ada ruang bagaimana kemudian yang dijual di masyarakat adalah minyak curah yang sebenarnya yang perlu disubsidi adalah minyak goreng yang kemasan. Yang kemudian pemerintah mengeluarkan aturan lagi Mbak, atas dorongan kami itu mengeluarkan Permendak nomor 6. Yang di situ adalah yang isinya minyak goreng curah 11.500, kemasan 13.500, kemudian kemasan premium 14.000. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal itu, termasuk soal distribusi. Namun dalam rapat dengar DPR dengan Menteri Perdagangan terlihat bahwa Komisi 6 menjadi lemah. Mufti Anam mengelak dengan menyebutkan anggota DPR terperdaya dengan ucapan-ucapan Menteri Perdagangan. Kenapa bisa wakil rakyat dengan mudah terperdaya hanya dengan ucapan-ucapan kosong belaka? Saya kira kita sudah berupaya maksimal ya, termasuk kawan-kawan kami kita lihat sudah cukup keras untuk mengingatkan Pak Menteri. Tapi memang mohon izin, Menteri kita ini memang benar kata beliau Pak Rudi tadi bahwa mempunyai pola komunikasi yang kadang kita terperdaya. Kelihatannya pinter menyampaikan gagasan-gagasannya dengan retorika bagus. Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN mengatakan persoalan minyak goreng terlihat sebagai puncak gunung es atas kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah malah sibuk dengan urusan pencitraan. Hal ini terlihat dari presiden yang sibuk kemah di lokasi IKN dan berada di perhelatan MotoGP Mandalika yang seharusnya justru segera menuntaskan masalah rakyat. Persoalan minyak goreng ini adalah hanya puncak gunung es terhadap persoalan kebutuhan pokok masyarakat. Dan intinya sebenarnya adalah sensitivitas pemerintah yang berkurang untuk melihat kebutuhan masyarakat. Lebih banyak waktu digunakan untuk memikirkan hal-hal yang untuk pencitraan. Mohon maaf, saya pikir kelangkaan minyak goreng terjadi pada saat Bapak Presiden berkemah di ibu kota baru, kemudian mengambil kebijakan pada saat mau balap mobil di Mandalika. Nah, saat itu sebenarnya rakyat sangat mengharapkan presiden dan pemerintah secara utuh turun menyelesaikan masalah rakyat. Said Didu menyebutkan Kementerian Perdagangan tidak mampu menyelesaikan masalah minyak goreng. Kenapa? Karena Kementerian Perdagangan tidak memiliki aparat di daerah dan tidak memiliki kewenangan ketika membutuhkan anggaran. Said Didu menduga pemerintah sedang tidak punya dana untuk mensubsidi bahan pokok. Dari awal saya katakan Menteri Perdagangan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Dari awal saya katakan. Kenapa? Kendalanya karena
satu, Kementerian Perdagangan itu tidak punya aparat di daerah. Yang kedua, dia tidak punya kewenangan sama sekali terhadap apabila dia membutuhkan anggaran. Jadi sebenarnya saya menduga, mungkin Pak Rudi nanti bisa menanyakan ke dalam, saya menduga bahwa ini dompet pemerintah sekarang kemungkinan lagi kosong, sehingga berdampak kepada semua bahan-bahan yang harusnya disubsidi tidak punya uang untuk disubsidi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudi S. Kamri mengungkapkan baru kali ini sependapat dengan Said Didu dalam konteks pemerintah gagap dan gagal menangani masalah minyak goreng. Rudi termasuk yang kecewa juga terhadap DPR yang selama ini lantang, tapi ketika berhadapan dengan Menteri Perdagangan menjadi lemah. Ada kecurigaan dari Rudi bahwa DPR mendapat kompensasi untuk menjual minyak goreng dengan harga murah sebagai langkah berkampanye. Jujur aja, sebagai rakyat saya kecewa dengan DPR yang selama ini lantang ya. Ada direktur BUMN sedikit nyela aja marah gitu. Ini Menteri Perdagangan seperti ini 3 kali mangkir dan sebagainya, terlalu lembek ini Mas Mumti, mohon maaf ini. Dan akhirnya saya berpikir ada apa dengan partai-partai dalam DPR ini. Kemungkinan ini, maksudnya bisa menjawab, mengklarifikasi. Apakah karena mendapatkan kompensasi mereka untuk menjual minyak goreng, kemudian dikasih harga yang rendah, kemudian pilihlah saya gitu ya. Hampir semua partai dapat. Said Didu menanyakan siapa yang bisa membedakan CPO untuk kebutuhan ekspor dan CPO untuk kebutuhan domestik. Disinilah ruang yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk membuktikan secara hukum tidak bisa dibuktikan. Sehingga Said Didu menyebutkan tidak ada mafia. Yang ada adalah rasa nasionalisme yang rendah. Saya ingin mengatakan, dia bukan mafia, tapi nasionalisme dia untuk kepentingan rakyat saya menilai rendah. Oke, itunya, tapi tidak bisa dikatakan mafia. Nah, kenapa? Karena lemahnya aturan yang dibikin. Itu yang masalahnya. Jadi saya pikir, saya ingin menyatakan bahwa sekarang yang terjadi adalah sensitivitas sosial baik pejabat maupun pengusaha kepada kebutuhan rakyat termasuk DPR. DPR sensitivitas sosialnya sangat rendah. Kenapa saya katakan di tengah-tengah rakyat antri adalah sangat tidak layak, adalah sangat tidak bijak anggota DPR membagi-bagi minyak goreng. Itu tidak salah tapi tidak bijak.